Wah, pemirsa masih di studio di Washington DC bersama VOA Pop News. Dan pemirsa, hampir 20 tahun berkarya sebagai fotografer dan sekarang juga dosen fotografi, Iwan Bagus ini pastinya punya banyak cerita yang bisa dibagi buat kita. Yuk kita simak aja langsung Iwan Bagus ya, mantan cover boy era akhir 80-an dalam Creative Talk. Pemirsa Creative Talk, saya sekarang bersama dengan Profesor Iwan Bagus. Apa kabar, Wan? Baik, apa kabar, Baik. Nara? Baik. Terima kasih. Iwan ini sudah mengajar di sini. Oke, Wan, kita langsung aja. Wan, apa itu kreativitas menurut Iwan? Kreativitas itu sebenarnya ada hubungannya sama imajinasi. Dan imajinasi itu kan sebenarnya bisa terpengaruh dari art form yang lain. Mempunyai kreativitas, apakah dia harus mempunyai imajinasi, apakah harus ada objeknya dulu atau gimana? Menurut saya dua-duanya itu mesti jalan sama-sama. Ini sebagai salah satu contoh, saya mau kasih lihat menggunakan foto ini ya. Okay. Ini sebenarnya salah satu assignment yang saya kasih ke murid-murid saya. Temanya adalah adaptasi, self-portrait. Jadi akhirnya dia pakai dirinya sendiri untuk memotret self-portrait sebagai artis dan mengerjakan sesuatu yang berdasarkan dari lukisan itu. Of course sekarang kalau ngeliat dari hasil karya ini, lightingnya jadi ada hubungannya kan. Jadi ini salah satu contoh gimana teknik sama ide berjalan sama-sama. Komposisi gimana? Apakah harus belajar komposisi dulu atau framing dulu? Komposisi itu penting juga. Sebenarnya belajar komposisi itu paling benar adalah ya mesti sering ke expose untuk melihat contoh-contoh fotografi atau any artwork. No matter what. Bagaimana dengan foto selfie? Selfie kan beda sama self-portrait. Yang namanya selfie itu dikerjakan dengan electronic devices yang ada hubungannya sama communication. Terus akhirnya hasilnya juga cuman lari ke social media. Social media. Tapi kalau mau ngomongin self-portrait, of course it's different, you know. You have to use the real camera. It doesn't matter whether it's digital or film. Mau 35 mm, medium format atau the large format, you know. Those are the format that people use to do a self-portrait. Sure, in order to do that, you have to have a concept. Menurut Iwan, setiap orang punya sisi fotogenik ya? Pasti ada ya? Pasti ada. Pasti ada. Cuman di mana posisinya harus Betul, dicari sendiri ya? betul. Dan juga itu ada hubungannya sama, of course, jatuhnya cahaya di sebelah mana, kayak begitulah. Oke Wan, sekarang ke depannya kita tahu teknologi akan terus berkembang. Teknologi digital akan terus berkembang. Apa yang harus kita siapkan untuk bisa tetap kreatif menghadapi kemajuan teknologi itu? Kalau mau ngomongin software dan segala macam itu sebenarnya sama, kita ngelihat dari zaman dulu sekali ya, zamannya kamera masih belum ada, itu kan sebenarnya aslinya cuma dari box aja kan, kamera obscura. Tapi akhirnya yang dilihat kan juga the software is to help. Software teknologi itu untuk mensupport ya? Absolutely, they're just supporting. But Di kreativitas itu sendiri. betul, tapi kreativitas ya tetap harus datang dari manusianya itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita untuk menyiapkan diri? Ya itulah, belajar terus sebenarnya paling penting, dan juga belajar terus dan sering mengekspos diri kita untuk melihat sesuatu yang berbeda juga. Coba dihubungkan dengan sejarah fotografi, some art history. Kayaknya itu jadi penting sekali. It's a good professor because he pushed you to do a really good work, and he really wants you explain your vision of the world, and he wants you develop your own style in the art. He really made me passionate about this class. I always wanted to take a photography class, and I'm really happy that I took it with him. Thank you Iwan, terima kasih banyak. Terima kasih, atas, sama-sama. Obrolan kreativitasnya kali ini. Dan kita ketemu lagi di Creative Talk dengan tamu berikutnya. Terima kasih.
Aduh Mas Iwan terima kasih ya, masih bagus aja sampai sekarang. Dia selalu bagus walaupun sudah 20 tahun. Tetap aja ya. Oke, pemirsa ngomongin kerjaan kayak Mas Iwan ya sebagai fotografer, pasti ngangkut-ngangkut juga kan, kameranya gede. Kalau buat saya nih, di kantor emang lagi pegel-pegel karena banyak kerjaan, duduk berjam-jam gitu. Kamu kasihan. Jangan sedih kalau zaman sekarang ada alat pijet yang bisa diselipkan di baju, jadi bisa dipakai di kantor, di mobil juga bisa. Pijet geli-geli gitu. Ya aku nggak tahu ya geli. Asal jangan salah diselipkan di baju belakang. Oke? Oke. Kita simak aja liputannya yuk. Kerja kantoran dan duduk seharian bisa membuat badan mudah pegal. We don't move around much, and we are always in like a tense, hunchback kind of position in a bad posture, and that causes a lot of back pains or shoulder pains. Solusinya mudah. Tinggal kenakan jaket khusus AeroWear, jaket pemijat buatan perusahaan T-Wear. So what we have here is something that is much more invisible, discreet, something that you can wear just like a normal hoodie or jacket, and yet you can get that massage without people noticing it. AeroWear memanfaatkan 6 pemijat yang bisa ditiup dan mengeras sehingga memijat bagian tubuh yang pegal. Seperti banyak teknologi baru lainnya, semuanya dikendalikan lewat smartphone. Lewat aplikasi di smartphone, Anda bisa mengendalikan keras tidaknya pijatan yang Anda terima dan juga jenis gerakan memijat yang Anda inginkan. Selain itu, AeroWear juga mengkoreksi postur tubuh yang kurang ideal dan membantu pengguna duduk atau berdiri tegak menghindari pegal. It's not too much pressure, but it's just enough that it makes you feel very, very comfortable and at ease. Tetapi khasiat jaket pijat ini masih dipertanyakan sejumlah ahli. You might be using it and working, and you have been massaged for 5 hours. Then you question whether the person will develop tolerance to it. So each time when they are using it, they end up having to apply a higher pressure. Seperti barang elektronik lainnya, AeroWear perlu di-charge baterainya. Sekali isi ulang lewat USB, pemakai bisa mendapatkan pijat non-stop selama 3 jam. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Nah pemirsa, jaket pijat tadi menandai akhir perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan pemirsa tidak pegal-pegal lagi. Jangan lupa untuk like dan follow sosial media kami, Facebook dan Twitter. Dan sampai jumpa minggu depan di acara VOA Pop News yang sama. Saya Ian Umar. Saya Debbie Small Patlis. Bye.